Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah terus melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kembali, marilah berdoa. Kepadamu Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami pun mau mendengarkan firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami agar kami pun dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Adapun firman Tuhan terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku, kita telah sampai di hari yang terakhir, hari yang ke-7 kebaktian Pekan Penata Layanan. Pada hari yang terakhir ini, kita dibawa dalam sebuah tema, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudara-saudaraku, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, kita pun kembali diingatkan bahwa Kristuslah kepala gereja yang memenuhi segala sesuatu, dan Dialah yang mempunyai segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun di sorga. Saudara-saudaraku, inilah yang terus kita pahami, bahwa Kristus kepala gereja. Maka kita pun semuanya harus hidup di dalam kehendak-Nya, karena di dalam Dialah Kristus yang mengepalai seluruh kehidupan kita. Kita takkan berkekurangan. Dalam suratnya ini, Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa satu hal posisi kita pada masa lalu, sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita menjadi anak-anak-Nya, sebelum kita dinamai sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang megah, yang bangga, yang kesukaannya adalah melakukan pemberontakan, pelanggaran-pelanggaran akan kehendak Allah. Dan semuanya yang kita sukai adalah
semua yang dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan dan hidup di dalam dosa. Inilah posisi kita sebelum kita mengenal Tuhan di dalam Kristus dan percaya kepadanya sebagai juru selamat kita. Oleh karena itu, hanya ada satu, pada posisi kita yang hidup di dalam dosa itu, upah dosa adalah maut, dan hanyalah kematian dan kebinasaan sajalah yang menjadi milik kita, dan hukuman pun akan siap menanti kita pada hukuman yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi syukur kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus, Kepala Gereja Allah yang penuh kasih, dikatakan pada ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Artinya Allah yang bersifat, yang penuh dengan karakter kasih, yang memang itulah sifat Allah, yang penuh kasih itu tidak menginginkan kita mati oleh karena dosa kita, tapi oleh karena rahmat dan kasih-Nya itu kita diselamatkannya, kita ditebusnya, kita diangkatnya dari hukuman dosa dan maut dan dari kematian, supaya kita beroleh kehidupan. Saudara-saudaraku, karena Kristuslah yang menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika itu jugalah kita memiliki kasih Tuhan, memiliki kasih karunia Tuhan, dan disitulah kita diselamatkan. Kita diberikan suatu kemampuan, kuasa untuk hidup di dalam Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hidup sebagai manusia baru, hidup menuruti kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi kita diselamatkan bukan karena kita telah berbuat baik, bukan karena kita sudah didapati melakukan hal-hal yang baik, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebab siapakah kita ini bisa melakukan yang baik kalau bukan Tuhan yang memberikan contoh teladan yang baik? Siapakah kita ini bisa menebus diri kita yang penuh dengan dosa kalau bukan karena Tuhan dalam kasih karunia-Nya, dalam anugerah-Nya yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, tidak ada seorang pribadi pun, termasuk saya, termasuk saudara, siapapun di muka bumi ini, tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa selamat hanya oleh karena upaya-upayanya, karena usaha-usahanya, bahkan dengan kelakuan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak ada satu pun. Sebab kita diselamatkan semata-mata hanya karena kasih karunia. Jadi kalaupun kita telah hidup di dalam Kristus dan melakukan apa yang baik dan terus melakukan yang baik, bukti kita hidup sebagai manusia yang baru itu bukan karena hebat kuat kita, tapi karena Tuhan yang memampukan. Jadi kalaupun kita melakukan yang baik dan meninggalkan dosa-dosa kita dan tidak lagi ingin hidup di dalam dosa itu sendiri, itu hanya untuk kita bersyukur, berterima kasih, menyatakan kasih Tuhan yang seharusnya kita yang mati, tapi Tuhan yang menebus kita, kita diselamatkan. Yang harusnya kita mendapat hukuman kekal, kematian kekal, tapi kita diberikan kehidupan yang kekal bersamanya di surga. Oleh karena itu, ketika kita melakukan yang baik sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, itu semua karena kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu tepatlah apa yang dikatakan pada ayat 8 sampai ke 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukanlah hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jelas pemberian Allah semata-mata, tidak ada sedikit pun upaya kita. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ingat sekali lagi, tidak ada andil kita untuk memegahkan diri, menyombongkan diri. Sekalipun misalnya ketika kita hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam hidup yang baru, kita melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik.
Itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, apa kaitannya dengan tema? Apa hubungannya dengan kebaktian pekan penata layanan kita di hari terakhir, di mana kita disuruh sebagai orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi sebagai orang yang telah ditebus Tuhan, hidup baru sebagai ciptaan baru Tuhan, sebagai manusia yang telah diberi bobot kekuatan di dalam rohnya yang kudus itu, kita mampu melakukan hal-hal yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, termasuk menjaga bumi, langit dan bumi ciptaannya beserta seluruh isinya, agar tetap terjaga keutuhan ciptaan Tuhan, yang dimana kita juga akan mendapatkan akibatnya atau dampaknya yang memberikan kita hidup damai sejahtera di bumi ini. Sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tetaplah mempunyai tugas melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam menjaga lingkungan hidup kita, alam ciptaan Tuhan ini. Kalau ada yang telah rusak, itulah tanggung jawab kita untuk memperbaikinya, untuk menata ulang supaya kembali keutuhan ciptaan Tuhan itu. Saudara-saudaraku, hiduplah sebagai orang yang telah ditebus Tuhan. Hiduplah melakukan hal-hal yang baik, termasuk kepada sesama dan juga alam ciptaan Tuhan ini. Karena kita beriman hanya kepada Kristus sebagai ungkapan syukur kita, untuk menyatakan syukur dan terima kasih kita karena Dia telah menebus kita. Oleh karena itu, marilah dengan kesukaan dan kerelaan, karena kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta hidup kita dan seluruh makhluk yang telah dijadikannya. Mari melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, menjaga alam ciptaan Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita semula untuk menjaga kelestariannya. Inilah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menebus kami menjadi ciptaan-Mu, menjadi tebusan umat-Mu yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, termasuk melakukan, menjaga, merawat lingkungan hidup kami dan seluruh alam ciptaan-Mu. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.